Iya, shalom bagi kita semua. Selamat malam. Pada malam hari ini, yang menjadi topik renungan bagi keluarga kita adalah temanya keluargaku, saluran berkat keselamatan. Dan malam hari ini kita belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Cornelius, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita akan baca bersama-sama, kita akan menyimak. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 2 dikatakan, di sini judulnya Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan, siapakah Cornelius ini? Dia seorang perwira pasukan Italia. Kemudian dikatakan di sini dia seorang yang saleh. Artinya orang yang mencintai kebenaran. Bahkan bukan hanya ia, tetapi dikatakan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Cornelius seorang kepala keluarga yang berhasil memimpin seisi rumahnya. Istri dan anak-anak bahkan orang yang tinggal di rumahnya menjadi pribadi yang takut akan Allah. Bahkan dikatakan ia juga memberi banyak sedekah. Artinya seorang yang saleh itu tentu suka membantu, suka memberi. Seorang yang takut akan Tuhan itu juga terlihat dari apa yang dia kerjakan terhadap orang lain. Dikatakan di sini bahwa Cornelius ini memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan berikutnya dikatakan senantiasa berdoa kepada Allah. Orang yang saleh berarti suka berdoa. Orang yang takut akan Allah pasti suka berdoa. Bahkan di sini dikatakan senantiasa, artinya doa dari seorang Cornelius itu bukan sewaktu-waktu, tetapi senantiasa artinya dia memiliki doa atau kehidupan doa yang konsisten, ya, kehidupan doa yang tekun, kehidupan doa yang benar-benar sungguh-sungguh menghidupi hidup bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, keluargaku saluran berkat keselamatan, maka Cornelius telah berhasil menjadi seorang pemimpin keluarga yang memimpin keluarganya menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang melalui keluarganya sendiri. Berbicara tentang keluarga Cornelius di sini, ini merupakan satu contoh penting bagaimana Allah bekerja melalui satu orang, yaitu Cornelius, untuk menjangkau seisi rumah. Di dalam ayat 2 dikatakan Cornelius itu menjangkau seisi rumahnya. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 10 ini secara keseluruhan, maka nanti di dalam ayat 24 sampai 27, di sini Cornelius menjangkau keluarganya. Jadi seisi rumah berbicara istri dan anak-anaknya dan juga para hamba-hambanya atau orang yang kerja di rumahnya. Tetapi disebut berjangkau keluarganya. Artinya apa? Kakak, ading, abang, lai, hela, semua mertua dijangkau oleh seorang Cornelius. Bahkan dikatakan menjangkau banyak keluarga untuk diselamatkan. Jadi benar bahwa seorang Cornelius ini seorang pribadi yang berhasil memimpin keluarganya, berhasil memimpin keluarga dari keluarganya. Sehingga dampak kehidupan Cornelius ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Memang kalau dipelajari Cornelius ini, dia seorang perwira Romawi. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya dia dikatakan meninggalkan keperwiraannya dan dia menjadi seorang pemberita Injil. Dan dia ini dikategorikan sebagai bapak gereja yang dirayakan, bahwa dia dirayakan pada hari
tertentu sebagai hari memperingati kehidupannya. Jadi melalui Cornelius, Cornelius ini kemudian menjangkau keluarga. Kemudian Cornelius itu menjangkau kawan-kawannya yang belum percaya. Bahkan Cornelius itu menjangkau orang-orang yang dia kenal. Dan pelajaran dari Cornelius ini menjadi teladan hidup bagi kita orang Kristen di masa kini. Bahwa kita harus menjangkau keluarga kita menjangkau kawan kita, kawan dalam pekerjaan, kawan dalam masyarakat, kawan dalam kantor, kawan dalam bisnis usaha. Bahkan kita harus memberitakan Injil kepada kenalan kita. Siapapun itu, apakah kita mengenal dia di transportasi umum, apakah kita mengenal dia di pekerjaan atau ketemu di pajak atau ketemu dimanapun, kenalan. Di situ. Tetapi sekarang perlu menjadi perhatian kita, apa sih definisi keluarga itu? Keluarga itu secara umum, keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Jadi kalau tidak sah perkawinannya itu tidak disebut keluarga. Hubungan darah atau keturunan atau juga ada adopsi dan dicirikan oleh adanya kerjasama ekonomi, tanggung jawab bersama, serta pemenuhan kebutuhan sosial, emosional, dan fisik anggotanya. Jadi keluarga itu artinya ada ikatan yang sangat luas. Bukan hanya berbicara ikatan jasmani, tetapi juga ikatan rohani. Karena di situ saling mengisi, saling membangun, saling menopang, saling memberikan support satu dengan yang lain. Tetapi kalau dalam perspektif hukum, di dalam Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dikatakan keluarga dimulai dengan perkawinan yang sah, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kalau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional artinya keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak atau ayah anaknya dan ibunya dan anaknya. Dan juga kalau Kristen, keluarga Kristen berarti yang terikat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pengertian keluarga. Secara sosiologi, struktur dan fungsional, dalam sosiologi keluarga itu dilihat sebagai institusi sosial dasar yang menjalankan fungsi penting bagi masyarakat. Jadi secara struktural, maka keluarga adalah suatu kelompok sosial yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan adopsi, sudah saya baca tadi. Tetapi secara fungsional adalah keluarga adalah unit yang bertujuan utama untuk reproduksi, melahirkan keturunan, sosialisasi pendidikan nilai, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sosialisasi termasuk di sini berbicara tentang menanamkan nilai-nilai budaya, termasuk menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak. Jadi pendidikan kepada anak itu sebenarnya sangat kuat dan sangat mendasar itu di keluarga. Kita tidak boleh mendasarkan pendidikan rohani dan anak kita kepada gereja semata atau kepada guru agama di sekolah. Karena di gereja itu hanya 2 jam dalam 1 minggu. Kalau di sekolah pun hanya 2 jam pertemuan dalam 1 minggu. Tetapi kalau di rumah itu berjam-jam. Jadi fungsi keluarga secara sosiologis itu sebenarnya sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan dasar anggota. Tetapi juga kalau penjelasan detail itu keluarga dibentuk oleh struktur peran. Ada suami, istri, orang tua, anak, dan terkadang kerabat lain. Struktur ini mengatur hubungan kekuasaan, ekonomi, dan afeksi. Keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi pertama. Tempat anak mempelajari norma, nilai, dan budaya masyarakat. Keluarga juga berfungsi untuk stabilitas emosional dan dukungan finansial. Jadi sebenarnya yang sangat berperan penting dalam pembentukan karakter itu ada di dalam keluarga. Jadi keluarga itu harus memiliki peran penting untuk pertumbuhan rohani. Maka karena itu kita perlu belajar dari seorang Cornelius. Bagaimana Cornelius itu menanamkan nilai-nilai iman kepada dirinya, kepada istri dan anak-anak dan seisi rumahnya, bahkan kepada lingkungan keluarga mereka terdekat, bahkan kepada orang-orang di sekitar. Itulah namanya keluarga menjadi saluran berkat keselamatan kepada orang lain.
Tetapi sekarang mari coba kita melihat tentang data bagaimana keadaan keluarga di masa kini. Berdasarkan data yang saya dapatkan, ada data perceraian tahun 2020 sampai 2025 per bulan September. Maka di sini dikatakan ada perceraian itu pada tahun 2020 itu sekitar 291 ribu. Kemudian 221 sangat banyak, 447. Di dalam 2022 itu 500 ribu. 2023 409 ribu. 2024 399 ribu. Kemudian 2025 317 ribu per bulan September. Artinya sekarang ini keluarga sebenarnya sedang menghadapi begitu banyak masalah. Termasuk di kalangan Kristen, nanti akan saya tunjukkan datanya. Ini masih angka yang sudah ingkrah secara hukum. Artinya sudah ada putusan pengadilan tentang perceraian. Belum terhitung yang pisah ranjang, pisah rumah, atau macam-macam kasus-kasus yang lain. Belum lagi nanti kalau yang terdeteksi ada kasus perselingkuhan, ada pil dan will. Artinya memang bahwa kalau ini kita hitung jumlah ini 291 ribu, ketika satu keluarga bermasalah itu melibatkan dua suami dan istri, kalau ada anaknya sudah berapa? Dua tambah dua anak. Kalau lima anaknya jadi tujuh. Baru ditambah lagi mertua udah empat. Keluarga dari laki-laki berapa orang? Keluarga dari wanita berapa orang? Artinya keluarga yang bercerai ini menghancurkan banyak kehidupan. Kehidupan orang tua, kehidupan anak, kehidupan mertua, bahkan keluarga-keluarga di sekitar. Di situ. Jadi sebenarnya keluarga di masa kini menghadapi persoalan yang sangat pelik. Ya, sekarang mari kita melihat faktor penyebab masalah perceraian di dalam kasus. Contoh ini ya, di tahun dikatakan di sini ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebanyak 251 ribu. Masalah ekonomi itu 100 ribu. Ini ya. Tapi Basalu meninggalkan salah satu, artinya pergi tanpa ada informasi, itu 31 ribu lebih dan lain-lainnya di sini. Jadi persoalan keluarga itu selalu mengawali dari ini perselisihan dan pertengkaran nomor satu. Berarti di dalam keluarga itu butuh damai surgawi. Karena hanya damai surgawi yang bisa menyelesaikan masalah keluarga. Kalau masalah ekonomi masih jauh lebih sedikit daripada masalah karakter. Jadi pemicu nomor satu pertengkaran keluarga itu adalah karakter, ya. Dan ini tentu berkaitan dengan hal kerohanian. Jadi perselisihan yang terus-menerus itu sekitar 60%. Dan kalau diteliti ini kemudian itu berbicara ketidakcocokan karakter. Masalah ekonomi itu 25%. Ada kesulitan finansial, ketidakstabilan penghasilan, dan beban keuangan keluarga atau penghasilan yang timpang. Ada juga perceraian karena penghasilan yang timpang. Contoh, istrinya gajinya lebih besar dari suami atau suami lebih besar gaji dari istri sehingga menganggap istri jadi rendah dan sebagainya. Tetapi juga meninggalkan salah satu pihak, artinya tanpa aba-aba dan pemberitahuan dan lain-lainnya itu karena kekerasan dalam keluarga dan lain sebagainya. Ini berbicara data-data yang tersaji tentang faktor penyebab perceraian. Artinya dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sekarang bagaimana dengan Kristen? Ini coba kita lihat data. Data perceraian non-muslim di Indonesia 2021-2023, 2021 itu ada sebanyak 26 ribu. Sangat banyak ini. Kemudian 2022 itu sedikit, berkurang, bukan sedikit, 24 ribu. Tetapi 2023 ini meningkat. Jadi kita lihat di sini bagaimana kurvanya ini naik jadi 29 ribu. Kalau dihitung ini merusak berapa ratus ribu orang. Dan ini yang ketahuan. Yang sudah masuk dalam pengadilan sudah diputus. Belum yang masih dalam proses rekonsiliasi, belum lagi dalam proses saling mengadu dan lain sebagainya. Ini kenyataan. Faktor penyebab perceraian orang Kristen itu hampir sama dengan yang tadi, yaitu perselisihan pertengkaran yang terus menerus. Artinya di dalam keluarga itu tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh menyimpan kebencian. Ya, ketidakcocokan, cekcok berkepanjangan, perbedaan prinsip yang sulit didamaikan, dan ketidakcocokan karakter. Dan ini isu yang paling umum. Jadi perceraian itu di tengah keluarga itu berbicara banyak faktor
karakter, kedewasaan rohani. Maka keluarga yang kuat adalah keluarga yang punya kasih. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengampuni. Mengampuni itu artinya bukan melupakan ya. Tapi mengampuni itu artinya mengingat tanpa terluka. Mengingat tanpa dendam. Kita ingat kesalahan orang, tapi kita tidak terluka dan kita tidak ada kebencian kepadanya. Itu namanya mengampuni. Kalau kita mengingat kesalahan atau kekurangan orang, tetapi itu membuat kita terluka, marah, dan lain sebagainya, artinya kita belum mengampuni. Karena pada dasarnya kita tidak bisa melupakan kesalahan orang. Tetapi kita bisa mengingat tanpa terluka. Ada juga masalah cemburu dan perselingkuhan. Ini secara data yang bisa kita lihat untuk perceraian orang Kristen. Tetap isu utamanya tentang karakter atau ketidakdewasaan rohani. Isu yang sering muncul juga di dalam kalangan Kristen adalah perbedaan keyakinan. Banyak perceraian karena perbedaan keyakinan. Makanya tidak dibenarkan dalam iman Kristen berpacaran dengan yang beda iman. Apalagi masuk dalam perkawinan. Kemudian ada juga perceraian di Kristen itu intervensi keluarga. Ya, baik dari mertua dan orang tua atau saudara. Di orang Batak ini bisa ditemukan ya, gara-gara Eda Mareda, Inar Simatua. Ini kenyataan, tetapi juga ada konflik harta gonogini. Ini juga isu-isu. Dan inilah problem-problem yang ada di tengah-tengah keluarga. Jadi sekarang ini kita dipanggil menjadi berkat, kita dipanggil menjadi terang di tengah-tengah banyaknya hancurnya keluarga di masa kini. Ya, mari kita belajar dari Cornelius. Melihat data-data yang boleh saya sajikan tadi itu yang sudah ketahuan secara putusan hukum, maka di dunia yang sudah rusak ini dibutuhkan kita menjadi keluarga Kristen seperti Cornelius. Bagaimana Cornelius tadi? Yang pertama, bahwa keluarga Kristen itu harus menjadi keluarga yang memiliki hidup yang saleh. Yang pertama kita lihat di sini dikatakan bahwa yang pertama dari Cornelius adalah bahwa Cornelius di sini dikatakan teladan kesalehan pribadi dan keluarga. Ini yang harus kita miliki saat ini. Saleh itu berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup yang dibaharui di dalam Tuhan. Hidup yang memancarkan karakter atau buah roh di dalam dirinya. Dan itu ada pada seorang Cornelius. Ia saleh di hadapan anaknya, ia saleh di hadapan istri, ia saleh di hadapan seisi rumah. Jangan sampai kita tidak menjadi teladan bagi orang seisi rumah kita. Secara khusus untuk kita para bapak-bapak seperti Cornelius ini, dia sungguh luar biasa takut akan Allah. Kemudian dikatakan bahwa Cornelius ini melibatkan seisi rumah. Jadi Cornelius melibatkan keluarganya untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan itu kita perlu belajar dari seorang Yosua. Kalau kita belajar nanti di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15, Yosua mengatakan begini kepada bangsa Israel. Sekalipun kalian semua tidak mau beribadah kepada Allah, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Artinya apa? Komitmen beribadah itu harus dipegang teguh oleh Cornelius dan kita masa kini. Kemudian kita melihat gaya hidup seorang Cornelius. Gaya hidup doa dan sedekah. Bagaimana doa dari seorang Cornelius dan bagaimana dia bersedekah. Jadi kesalehan pribadi keluarga Cornelius di sini dikatakan sebelum Cornelius mendengar Injil Yesus Kristus secara langsung dari sumbernya, ia dan rumah tangganya sudah memiliki pondasi rohani yang kuat. Artinya bahwa Cornelius ini rindu menemukan kebenaran yang sejati. Ini menciptakan lingkungan yang subur untuk menerima kabar keselamatan. Jadi keluarga yang haus untuk lebih lagi mengenal Kristus. Karena sebelumnya Cornelius belum mengenal Yesus secara pribadi dari sumber orang pertama. Tetapi dia sudah rindu untuk mengenal Yesus. Artinya Cornelius sudah mempersiapkan keluarganya untuk mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kemudian dikatakan ia saleh dan takut akan Allah. Cornelius seorang perwira Romawi, dia seorang non-Yahudi, digambarkan sebagai seorang yang saleh dan takut akan Allah. Kesalehan ini menunjukkan hatinya yang senantiasa mencari Tuhan Allah yang sejati, sekalipun ia belum mengenal Yesus secara pribadi.
Bahkan dia juga melibatkan seisi rumahnya. Dikatakan di dalam ayat 2 bahwa ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini menunjukkan bahwa Cornelius ini tidak hanya beriman secara pribadi, tetapi juga memimpin rohani keluarga. Jadi keluarga yang takut akan Allah itu cenderung lebih terbuka untuk menaati dan menerima kehendak Allah. Seperti Yosua yang saya sampaikan tadi. Jadi di sini bahwa di tengah-tengah dunia yang kacau balau tentang keluarga masa kini, maka kita harus hadir menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga kita yang lain. Kalau kita peparan Opu Deborah se-Indonesia, keluarga kita semua baik-baik. Tidak ada yang bercerai, tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang ini. Tetapi sekarang bagaimana kondisi keluarga kita yang setiap hari, yang setiap minggu kita beribadah bersama, ini sekarang mempengaruhi keluarga-keluarga di sekitar kita. Bahwa kita hidup mengiring Tuhan itu bukan hanya menikmati Tuhan di dalam keluarga kita saja. Tetapi keluarga kita itu membawa keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Membawa saudara-saudara kita yang belum mencintai Tuhan. Dan ini saya sampaikan di dalam pelayanan contoh di gereja-gereja. Saya katakan kita orang Kristen, mungkin kita punya keluarga belum mengenal Yesus. Mungkin kita memiliki keluarga yang masih percaya pada perdukunan. Mungkin kita memiliki keluarga yang masih menduakan Tuhan dan tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Itu adalah beban menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa kita menjadi orang Kristen bukan hanya menjadi membawa diri kita sendiri ke surga atau menikmati kehidupan surgawi di sini, tetapi juga bagaimana kita membawa keluarga kita supaya bersama-sama kita dengan mereka untuk melayani Tuhan. Yang kedua teladan dari keluarga Cornelius ini adalah ketaatan dan kesiapan menerima firman. Di dalam di dalam ayat 7 sampai 8, di sini kita melihat respon cepat terhadap penglihatan. Bagaimana ketika ada penglihatan datang kepada Cornelius, dia cepat. Bahkan di dalam ayat 24, dia cepat mengumpulkan keluarga dan sahabat. Jadi ketaatan dan kesiapan menerima firman pada pribadi Cornelius ini terlihat bahwa Cornelius menunjukkan ketaatan yang mutlak terhadap petunjuk ilahi, yang merupakan langkah pertama dalam membawa keselamatan bagi rumahnya. Artinya di sini apa? Ketaatan yang mutlak terhadap petunjuk ilahi. Ketika firman Tuhan atau ketika petunjuk Tuhan berikan kepada Cornelius, maka dia mengatakan, Tuhan aku siap. Jadi Cornelius bukan berdebat dengan firman Tuhan, bukan mempertentangkan firman, tetapi belajar taat kepada firman. Dan di sini kita melihat respon Cornelius yang sangat cepat terhadap penglihatan. Dikatakan bahwa ketika malaikat Allah menampakkan diri dan menyuruhnya memanggil Rasul Petrus, Cornelius segera mengirim utusan ke Yope tanpa menunda. Pasal 10 ayat 7 sampai 8. Ketika Tuhan mengatakan panggil Petrus, tidak ditunggu. Oh Tuhan, sabar dulu. Aku sekarang lagi dinas. Oh Tuhan, sabar dulu. Ini pekerjaanku masih ada. Tetapi begitu Tuhan memberikan satu perintah melalui penampakan malaikat kepadanya memanggil Petrus, maka dia tanpa menunda langsung melaksanakan. Jadi orang yang siap mendengar firman Tuhan itu berbicara ketaatan yang segera. Jadi ketaatan kepada firman Tuhan itu tidak berbicara tunggu dulu, nanti dulu, besok dulu, atau mau mengatakan masih sibuk. Tidak. Jadi respon terhadap firman Tuhan itu butuh ketaatan yang segera. Dan ini memastikan bahwa rencana Allah itu berjalan tepat waktu. Perhatikan di sini jarak dari Kaisarea ke Yope itu sekitar 62 kilometer. Lumayan jauh. Kalau 62 kilometer berarti mulai dari kampung kita mungkin sampai ke Siantar kali ya. Ya, lebih dari Siantar. Artinya ada jarak yang jauh yang harus ditempuh. Tetapi karena itu perintah Tuhan, segera. Baru kemudian apa yang kita lihat? Ketaatan dan kesiapan Cornelius terhadap firman Tuhan. Mengumpulkan keluarga dan sahabat. Artinya Cornelius tidak menunggu Petrus tiba, baru memanggil orang-orang. Jadi ketika Petrus dipanggil oleh Cornelius melalui utusannya ke Kaisarea ke Yope, maka tidak dikatakan, nanti setelah datang dulu baru kita kumpul, enggak. Tapi sudah disiapkan. Jadi Cornelius tidak menunggu Petrus tiba baru ia memanggil orang-orang.
tetapi ia menggunakan waktu tunggunya dengan bijaksana. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Jadi peran agen keselamatan artinya tindakan proaktif ini menunjukkan bahwa Cornelius memahami bahwa berita yang akan datang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang terkasihnya. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan firman keselamatan dengan seluruh jaringannya. Jadi sebenarnya kita ini sebagai orang Kristen harus berperan seperti Cornelius. Firman Tuhan yang mengubah diri kita. Firman Tuhan yang sudah memberikan kita pandangan yang baru tentang nilai-nilai hidup. Haruslah kita sampaikan, haruslah itu menjadi alat penarik untuk juga orang lain datang bersama-sama dengan kita untuk menyembah dan mengalami kasih Tuhan. Inilah keluarga Cornelius. Keluarga-keluarga seperti Cornelius lah yang dibutuhkan oleh Yesus di masa kini. Artinya keluarga yang aktif mencari jiwa-jiwa. Keluarga yang aktif menjangkau keluarganya. Keluarga yang taat kepada kehendak Allah. Sehingga keluarga itu bukan keluarga yang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Tetapi berpusat kepada kehendak Kristus sampai kepada orang di sekitarnya. Yang ketiga yang menjadi teladan dari keluarga Cornelius yang menjadi teladan bagi kita adalah hasil dari keselamatan. Yang pertama, keselamatan yang terjadi bagi keluarga Cornelius ini maka terjadi pencurahan Roh Kudus. Kemudian ada pembaptisan seisi rumah. Bahkan kemudian melalui Cornelius, para rasul menjangkau semua orang. Peristiwa Cornelius ini mengubah paradigma murid-murid. Bahkan tonggak perubahan pelayanan Petrus dan kawan-kawan untuk gencar menjangkau orang non-Yahudi. Ada titik tolaknya dari peristiwa Cornelius, seorang Yahudi, non-Yahudi ini ketika dia bertobat. Di situ ya. Jadi hasil keselamatan artinya puncak teladan ini adalah peristiwa di mana Cornelius dan rumah tangganya menjadi orang non-Yahudi pertama yang secara resmi menerima Injil dan Roh Kudus. Dan inilah menjadi pemantik atau pendorong yang sangat kuat sehingga sejak saat itu Petrus mengalami perubahan paradigma. Kalau tadinya Petrus itu fokus melayani orang-orang Yahudi saja, tetapi melalui peristiwa Cornelius, paradigma Petrus pun berubah. Akhirnya Petrus menjangkau banyak orang karena Cornelius dipakai Tuhan mengubahkan Petrus dari paradigmanya yang sempit. Jadi berbicara tentang keselamatan, hasil keselamatan, kesediaan mendengar. Cornelius menyambut Petrus dengan kerendahan hati dan menyatakan, sekarang kami semua sudah berkumpul di hadapan Allah untuk mendengarkan segala sesuatu yang ditugaskan Allah kepadamu. Ada di sini kesediaan untuk mendengar adalah kunci pertobatan. Orang-orang lain menjadi bertobat. Kemudian pencurahan Roh Kudus. Dikatakan di sini saat Petrus baru mulai memberitakan tentang Yesus, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua yang mendengar, termasuk Cornelius dan keluarganya. Ini adalah tanda yang tak terbantahkan dari Allah bahwa mereka telah diterima dalam perjanjian keselamatan. Maka hasil dari pertobatan mereka adalah pembaptisan seisi rumah. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus memerintahkan agar mereka semua dibaptis dalam nama Yesus. Mereka diselamatkan dan dimasukkan ke dalam persekutuan orang percaya sebagai satu unit keluarga. Jadi dari keluarga Cornelius ini kita termotivasi menjadi keluarga yang meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Cornelius. Ada keluarga-keluarga di sekitar kita yang tidak sungguh-sungguh kepada Yesus. Jadilah menjadi berkat bagi mereka. Ada orang-orang keluarga di kantor kita yang belum mengenal Yesus. Maka jadilah keluarga kita membawa mereka kepada keselamatan. Sebagai penutup dikatakan, Cornelius menjadi agen keselamatan bagi keluarganya dan banyak orang. Bukan karena ia melakukan mujizat. Tidak ada dikatakan bahwa Cornelius mendoakan orang yang lumpuh berjalan buta melihat, bukan. Melainkan karena ia memimpin keluarganya dalam kesalehan, takut akan Allah, hidup di dalam doa, dan suka berbagi. Dan juga Cornelius menunjukkan ketaatan yang segera yang meluas. Ia itu mengumpulkan keluarga. Dan ketika Allah memberikan kesempatan. Jadi mari kita sebagai seorang Kristen, keluarga Opu Deborah se-Indonesia, dimanapun kita berada, mari kita sungguh-sungguh
menjadi keluarga yang tetap dekat dengan Tuhan, yang hidup saleh, dan keluarga kita mempengaruhi atau mengajak atau mendorong, dan kita menjadi teladan dan saksi buat keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Banyak keluarga yang hari-hari ini putus asa, kita hadir memberikan mereka pengharapan. Banyak keluarga yang bermasalah suami istri, kita hadir menjadi pembawa damai bagi mereka. Banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi, kita hadir memberikan perhatian bagi mereka. Siapapun mereka yang ada di sekitar kita, keluarga-keluarga yang mengalami masalah jasmani, masalah rohani, masalah ekonomi, masalah apapun, mari kita hadir membantu mereka menjadi solusi. Solusi di dalam doa, solusi dalam sedekah, solusi di dalam berita Injil keselamatan bagi mereka. Inilah keluarga yang dikehendaki Tuhan di masa kini. Di dalam Alkitab, lembaga yang pertama dibentuk itu adalah keluarga. Bahkan Allah selalu memakai keluarga untuk satu tujuan yang mulia. Allah memakai keluarga daripada Abraham untuk tujuan keselamatan. Allah memakai keluarga Nuh untuk tujuan satu program Allah, manusia baru. Karena manusia semuanya sudah meninggal. Bahkan dalam perjanjian baru Allah memakai keluarga Yusuf dan Maria menjadi sarana keselamatan. Dan keluarga-keluarga yang lain ada banyak di dalam Alkitab termasuk Cornelius. Dan saat malam hari ini gilirannya adalah keluargaku, keluarga kita haruslah menjadi keluarga yang membawa keluarga-keluarga lain yang ada di sekitar kita datang pada Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan, dan nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan karena kita membantu atau kita merelakan diri kita menjadi alat keselamatan, alat memberita keselamatan bagi mereka semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang Cornelius yang keluarganya menjadi keluarga yang memberkati keluarga-keluarga yang lain. Bahkan banyak orang-orang datang mengenal dan menyembah Yesus sebagai Raja, menyembah Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar karena Cornelius. Keluarga Opu Deborah se-Indonesia dimanapun berada. Kami rindu supaya kami menjadi keluarga yang hidup di dalam doa, hidup takut akan Allah, hidup saleh, dan hidup yang suka berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Supaya melalui hidup kami, banyak keluarga boleh mengalami kasih Tuhan. Banyak keluarga mengalami berkat keselamatan. Karena kami sudah memberikan diri kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk Injil keselamatan sampai kepada mereka. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji Bapa, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Putramu yang tunggal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya damai dan sukacita surga menyertai kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.